Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai dengan 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah berbagi kasih dan rahmat Tuhan kepada sesama. Bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang timpang, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Mereka meletakkan orang-orang itu pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka. Yesus menunjukkan belas kasih-Nya yang nyata kepada kita dengan menunjukkan 2 tentang belas kasih. Yang pertama adalah penyembuhan. Ia menyembuhkan orang banyak yang datang kepadanya, memberikan penglihatan kepada yang buta, yang bisu berkata-kata, yang timpang sembuh, yang lumpuh berjalan, dan yang buta melihat. Yang kedua adalah memberi makan. Ia memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Hal ini mau menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya peduli dengan kebutuhan spiritual, tetapi juga kebutuhan fisik umatnya. Tindakan Yesus itu juga mau mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah yang akan datang adalah kerajaan yang penuh pemulihan,
dan kehidupan yang melimpah. Yesus membawa pemulihan, penyembuhan, dan kelimpahan, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Yang ketiga adalah ucapan syukur. Yesus berdoa, mengucap syukur kepada Bapanya di sorga. Tindakan Yesus ini hendak mengajarkan kepada kita akan pentingnya mensyukuri atas segala rahmat dan anugerah Tuhan. Yesus hendak mengajak kita agar kita juga berbagi dengan sesama di sekitar kita. Kita juga dipanggil untuk menunjukkan belas kasih kepada sesama dengan cara melayani, berbagi. Kita harus memastikan bahwa setiap orang, terutama mereka yang sangat membutuhkan, mengalami kasih dan perhatian Tuhan melalui diri kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.